of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja, Om Bob, COVID-19 di Indonesia ini berdampak juga di sektor ketenagakerjaan, di mana terjadi PHK di mana-mana. Dan ini menciptakan sebuah tren baru, yaitu menjadi entrepreneur. Nah, di masa adaptasi kebiasaan baru, sebenarnya apa sih yang harus disiapkan ketika kita menjadi seorang entrepreneur, Bob? Ya, memang mungkin ini sudah kehendak dari sononya ya. COVID-19 ini tiba-tiba muncul dan semua orang menjadi bingung ya. Tataan dunia yang selama ini sudah seperti itu, yaitu orang bekerja pada jam berapa, pulang jam berapa. Pasar tuh bukanya seperti itu, kafe-kafe, mal-mal itu bukanya seperti itu, dan dunia itu berputarnya seperti itu. Begitu COVID itu menyerang, berubah secara drastis. Ya, ini juga kebiasaan-kebiasaan orang itu menjadi berubah semua. Ya, jadi karena virus corona ini memaksa orang untuk sementara ini tidak beraktivitas yang berkumpul-kumpul. Kalau kita lihat sekarang ini di Indonesia ini sudah relatif sudah hampir 6 bulan kan. Kita was-was semua dan situasi memang ekonominya menjadi jeblok dan kebiasaan-kebiasaan ini menjadi berubah. Ya. Jadi orang yang dulu bekerja ya sekarang relatif itu mungkin lebih dari separuh itu tidak bekerja lagi. Pendapatan juga berkurang bagi orang pengusaha. Ya, apakah dia itu pengusaha jasa atau perdagangan atau produser, itu semua kena dampaknya. Nah, oleh sebab itu keadaan kehidupan ini memaksa orang harus berubah. Ya. Jadi istilahnya itu kalau tidak berubah kita akan mati. Kalau kita berubah, belum tentu mati. Jadi milih yang mana? Ya? Orang yang kepingin hidup dengan baik, dengan yang benar, itu selalu memilih berubah. Betul. Supaya ada pengharapan untuk tidak mati. Betul. Ya, kalau tidak berubah pasti mati dah. Ya. Sekarang misalnya kita tidak ada pekerjaan lagi. Kalau kita pegawai atau karyawan itu, kecuali pegawai negeri ya. Pegawai negeri itu kan nggak bisa dipecat ya. Pegawai swasta itu kan bisa di PHK. PHK itu kan istilah yang enak menggantikan bilang dipecat kan. Ya, padahal ya sama. Ya kalau sekarang dipecat, kalau kita tidak mau berubah, inginnya bekerja saja dah ya. Nah, ini kan tidak bisa karena lapangan pekerjaan itu sekarang menjadi relatif anjlok ya. Nah, otomatis kan harus berubah. Dia harus berubah menjadi entrepreneur. Justru menjadi entrepreneur ini menjadi cikal bakal majunya ekonomi baru nanti sesudah adanya COVID-19 ini berakhir. Kalau menjadi entrepreneur berarti bidang usaha apa yang bisa dimasukin, Om Bob? Ya, banyak. Entrepreneur itu sekarang bisa saja mulai dari yang namanya just tip. Jasa titip. Ya, itu kan populer. Dulu waktu zaman normal itu just tip itu kan orang kalau pergi luar negeri banyak yang titip barang-barang yang di Indonesia mahal. Betul. Ya, tas branded, sepeda Brampton. Ya, itu just tip. Ya, saya mau ke Paris nih. Siapa yang mau titip beli? Kalau udah dibeli di sana, apakah itu tas branded kan, macam-macam. Nah itu kan di sana kan ada yang namanya tax refund, ya. Lah biasanya kalau just tip di sana itu kan tax refundnya
menjadi milik yang bawa. Nah, begitu ya. Juga ditambah lagi berapa euro lah gitu kan. Nah, itu kan menjadi bisnis sampingan para orang-orang yang sering bepergian ke luar negeri. Bahkan ada yang memang usahanya itu ngalor ngidul ke luar negeri dengan penghasilan dari just tip tadi. Dan sekarang situasi COVID-19 ini juga bisa dilakukan. Ya, jadi just tip, misalnya dia ada yang ada di satu perkampungan, ya karena semua orang itu nggak bisa kemana-mana, relatif kan penghasilannya lagi merosot, ya. Jadi yang punya mobil juga tunggu dulu ya, karena income-nya nggak banyak ya kan nggak mau kemana-mana, ya. Nah, terus juga mungkin takut dengan situasi yang masih ada bahaya virus ini, ya. Nah, untuk itu kita bisa jadi just tip untuk lingkungan tempat tinggal kita. Ya, jadi kita kasih tahu lingkungan kita semua, kan bisa pakai WhatsApp. Ya, semua kan sekarang mainnya kan sudah pakai gadget semua. Pakai grup ya. WhatsApp berarti ya? Iya, jadi tinggal cerita aja. Hai teman-temanku, ini besok saya mau ke daerah tertentu ya, misalnya ya. Siapa yang mau titip makanan yang enak-enak dari sana, misalnya begitu ya. Siapa yang mau titip beli sapu. Siapa yang mau titip obat, misalnya begitu. Ya, di-rank aja. Siapa, si A titip ini, si B titip ini, si C titip ini, ya. Nah, setelah itu you berangkat, pulang diantarkan. Terus itu income-nya dari mana, Bob? Ya, income-nya ya ngomong terang-terangan aja. Siapa yang mau titip seperti ini, gitu kan? Nah, nanti ada biaya urun, ya, urunan untuk bensinnya saya, misalnya begitu. Ya, nah, pertama kali memang seperti itu, atau dengan gaya ya nggak apa-apa, aku nggak akan mengambil untung, saya teman membantu, nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, nanti kalau sudah jalan 1, 2, 3 kali, baru terang-terangan ngomong. Ini 1 kali berangkat kalau just tip saya pakai perhitungan uang parkirnya berapa, macam-macam berapa. Jadi kalau ada titipan ya please ya diberilah uang jasa just tip ini sekian gitu. Oke, Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Abis ini kita akan kembali lagi. Sambil terus kita tungguin. Kalau Anda punya komentar yang bisa kita diskusikan di sini, silakan kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Secara umum tadi kita sudah mendiskusikan tentang usaha just tip atau jasa titip. Nah, dari sini bisa berkembang ke bidang usaha jasa apa lagi ya, Om Bob? Ya, bisa juga menjadi jasa kurir. Besok saya mau ke Bogor, misalnya begitu. Ya, tempat tinggal kita di Jakarta. Siapa yang mau titip urusan untuk saya sampaikan ke kolega-kolega yang di Bogor? Ya. Nah, jadi lingkungan tempat tinggal kita itu mempunyai kurir yang bisa dipercaya ya kita ini. Ya, kalau misalnya perusahaan logistik lain atau ekspedisi itu buka harganya 20.000 1 kali antar misalnya ya kan. Nah, you bisa juga membuka harga seperti itu atau lebih murah sedikit gitu. Jadi otomatis orang-orang yang tinggal di lingkungan kita itu terbantu untuk melakukan komunikasi secara dokumen ya, fisik untuk diantarkan ke daerah yang dia mau. Nah, ini kan peluang juga. Itu memang beneran kita pas lagi akan ke Bogor atau sebenarnya kita benar-benar mengagendakan ke Bogor itu? Ya, ini namanya taktik ya, strategi kita. Nah, misalnya begini. Kalau sekarang kita tahu ini, kita tinggalnya di Jakarta, banyak orang yang punya bisnis di Bogor. Dan kebetulan mereka itu tinggalnya di lingkungan kita yang terjangkau lah ya untuk kita ambil. Walaupun kita nggak ada urusan ke Bogor, ya ngomong aja besok saya mau ke Bogor. Namanya juga taktik ya. Ya itu kan ceritanya itu kalau kita mau berhasil itu kan harus pakai akal-akal yang cerdik kan, memancing. Tapi kalau kayak gitu rugi nggak, Om Bob? Ya kita harus pinter-pinter. Ya jadi sekarang kita kirim WA kepada lingkungan orang-orang kita itu,
besok saya mau ke Bogor, siapa yang mau titip mengantarkan dokumen, silahkan kontak saya, biayanya cuma 20.000, misalnya begitu. Oke. Nah terus sekarang kalau nggak ada yang berangkat, nggak ada yang titip, ya kita nggak jadi pergi. Oke. Ya kan? Nah, ini kan pakai taktik. Begitu ada yang titip 10 gitu, oh lumayan udah dapat 200.000 ini ya, misalnya begitu kan. Apakah saya 200.000 itu masih bisa saya naik sepeda motor ke Bogor, misalnya begitu. Kalau masih untung ya dilakukan. Dan hari berikutnya kita jangan ke Bogor terus kan. Melihat, oh ini yang ada ke Depok, kita ngomong ke Depok. Oke. Ya, coba seperti itu. Tapi kalau Depok sama Bogor misalnya satu perjalanan on the way, ya, lah itu ya boleh aja. Besok saya mau ke Bogor, begitu ada yang mau titip untuk ke Depok juga diambil. Sekali. Ya, jadi sekali mengkail 2 ikan didapat. Nah, gitu kan. Ya juga ya. Itu taktik ya. Jadi ya banyak jalan yang harus dipikir. Nggak cuman ke arah Bogor sama Depok. Kalau orangnya tinggalnya di Kebayoran ya boleh ngomong saya mau ke Tanjung Priok gitu kan. Oke. Atau saya mau ke Jatinegara misalnya, atau mau ke Kerawang. Ya, jadi banyak saja jalan-jalan seperti itu gitu ya. Wow, menarik juga. Tapi kalau selain jasa Om Bob, misalnya kayak kuliner gitu kan marak banget sekarang. Kalau kita mau masuk ke bisnis kuliner, apa yang mesti disiapin ya? Ya, itu juga salah satu way out kan. Ya, itu kita senang. Kalau kita harus berubah ya salah satunya adalah misalnya kita membuat kuliner, makanan khas ya. Lah ini juga banyak ya, karena sekarang kan orang-orang udah nggak mau lagi pergi-pergi untuk makan di restoran. Betul. Ya, kalau kita lihat sekarang itu ada beberapa kafe yang dibuka itu juga masih tidak ramai ya, karena kebiasaan dari PSBB tadi itu membuat orang tidak berkehendak lagi untuk makan-makan di luar. Eating out itu sudah menjadi pilihan kesekian kalinya. Ya, kalau zaman normal kemarin setiap weekend, Jumat malam atau Sabtu malam, wah berbondong-bondong dengan keluarga, janji dengan temen, hura-hura, makan-makan, minum-minum, happy-happy karena weekend. Sekarang kan sudah enggak. Jadi mereka menjadi terbiasa karena kemarin terpaksa, ya kan? Kemarin kan nggak bisa lagi kemana-mana, kan dipaksa menjadi berubah lifestyle-nya. Jadi sekarang lebih senang makan di rumah. Ya, nah, kalau kita punya istri yang dulu nggak bisa masak, nah sekarang dia lihat YouTube, bagaimana caranya bikin bandeng presto misalnya, ya, bagaimana bikin pepes ikan, bagaimana bikin capcay, ya, bagaimana bikin buyung hai, itu semua dicoba, semua lewat YouTube, itu kan banyak, ya. Nah, kalau kebetulan sudah bisa masak atau mempunyai bakat untuk membuat kuliner, why not? Jadi usahakanlah menjadi penjual kuliner yang bisa dibuat oleh keluarga kita. Itu harus dilakukan supaya income-nya ada. Ya, sekarang kondisi itu sudah memungkinkan. Emang kalau gitu syaratnya apa aja Om Bob? Ya, syarat utama kan memang harus bisa bikin kuliner. Bisa masak ya? Ya. Kalau sudah bisa bikin kuliner, pertanyaan berikutnya adalah apakah kuliner yang dibuat itu cukup enak untuk dinikmati, ya. Okay. Ini harus betul-betul diperhatiin dengan benar, gitu ya. Dan juga yang masih perlu diperhatikan adalah jenis kuliner apa yang perlu kita jual. Kalau sekarang, yang bergentayangan di dunia maya itu semua pada jual nasi goreng. Ya, kalau kita mampunya bikin nasi goreng, gimana? Ya bikin nasi goreng, ya, tetapi harus beda dengan yang lain. Oke. Ya, jadi kalau lain orang tuh bikin nasi goreng yangco, nasi goreng ikan asin, ya, nasi goreng ayam, nasi goreng vegetarian, misalnya begitu kan banyak sekali kan. Wah, ini harus bikin apa ini ya? Harus ada diferensiasi, ada perbedaan. Ya, misalnya kita bikin, ini kok ada yang belum pernah bikin yang pakai keju. Wah, ya kita bikin nasi goreng keju. Wah, dikasih embel-embel nasi goreng keju
ala Holland. Wah, oke. Pasti kan orang penasaran ini kayak apa. Ya ditambahi dengan sesuatu yang pasti lesat lah atau gimana. Itu kejunya dari Belanda. Misalnya kan Belanda terkenal kejunya itu ya kan. Betul. Nasi goreng keju. Ya, jadi otomatis orang yang biasa makan nasi goreng kampung itu juga tertarik. Bagaimana kalau makan nasi goreng keju? Oke. Well, Om Bob, tunggu dulu sebentar karena kita akan break. Dan masih Awang ingetin, kalau Anda mau kirim komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Masih Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Salah satu opsi untuk kita masuk ke bidang usaha kuliner adalah menciptakan diferensiasi. Misalnya tadi, kita bikin nasi goreng yang variannya belum ada. Contohnya nasi goreng keju ala Holland gitu. Terus kalau udah berbeda, nentuin harganya gimana dong? Soal harga itu memang banyak pertimbangan ya. Kalau you jualnya harganya kemurahan, dianggap ini nggak enak. Bisa timbul, nasi goreng keju kok murah. Jangan-jangan kejunya palsu. Jadi belum tentu jual murah itu laku. Belum tentu ya. Juga kalau jualmu mahal, belum tentu nggak laku. Ya. Jadi ini memang sangat dinamis ya soal penentuan harga, apalagi kuliner. Kalau you jual murah, you tidak untung, tidak bisa mendapat income yang baik. Laris tetapi tidak untung. Atau milih tidak begitu laris tapi untung. Yang tidak boleh kalau tidak laris. Itu jadi buntung, ya kan? Jadi penentuan harga memang harus hati-hati, tapi harus dengan cerdik dilihat. Ya, kepada siapa you jual. Jadi kalau bisa data WA group yang kita punyai itu harus bisa dipilah-pilahkan. Oh, ini grupnya orang yang suka makan gaya Eropa, misalnya begitu, ya. Yang satu, grup-grup ini mempunyai kebiasaan sukanya makanan-makanan tradisional, misalnya seperti itu, ya. Jadi untuk menghasilkan penjualan yang baik sekarang ini memang database itu menjadi sangat penting. Juga ada grup yang ini kawan-kawan saya dulu waktu SMA, misalnya seperti itu. Ya. Gaya promosinya juga harus beda-beda. Kalau grup yang sudah pasti dia tuh pecinta makanan-makanan Eropa atau Western ya. Nah, itu harga you bisa lebih mahal jualnya, walaupun barangnya sama. Ya, gayanya penjualannya adalah saya menyediakan nasi goreng keju khas Belanda, ya kejunya istimewa, nasinya pulen, macam-macam bumbunya, harganya katakanlah per porsinya ya harus jelas. Per porsinya itu berapa? Apakah 100 gram? Atau 120 gram atau berapa ya, jadi supaya jangan ada kesannya tanya-tanya lagi ya. Yang penting ini satu porsi isinya berapa gram, lah harganya katakanlah 100.000. Barang yang sama kalau dijual dengan teman-teman SMA kita, ya ngomongnya jangan bilang ini istimewa. Terus bilang apa, Bob? Tapi ngomongnya, hai teman-temanku, nah ini sekarang saya lagi kehilangan pekerjaan. Ya, jadi saya sekarang untuk menyambung hidupku, saya bikin nasi goreng istimewa, nasi goreng keju. Kalau you mau mencoba, silahkan WA sama saya. Misalnya begitu kan? Tapi itu harganya? Nah, harganya bisa lebih murah. Ya, kalau 100.000 mungkin teman-teman kita SMA itu yang belum tentu mencintai nasi goreng keju Eropa, itu mungkin nggak mau nyoba kalau 100.000. Ya, padahal modal you katakanlah 30.000 gitu kan. Ya jual aja 60.000.
Nah, jadi orang yang tidak mempunyai minat yang besar, tapi kalau harganya murah, dia mau nyoba. Oke. Wow, ilmu lagi nih. Nah, jadi dengan harapan seperti itu. Nah, kalau untuk golongan lain yang tinggalnya sekampung kita sendiri kan nggak enak kalau mahal-mahal ya. Dan apalagi deket gitu. Ya boleh dijual lebih murah, tapi grupnya WA beda. Ya ngomongnya oke, ini karena kita temen sekampung, selingkungan, seperumahan, saya mempunyai nasi goreng istimewa ya. Saya bisa jual 50.000 misalnya begitu. Jadi harga itu boleh berbeda asal konsumennya beda. Itu konsep dari pricing strategy. Tapi ya nggak boleh bocor ya. Makanya grupnya harus beda. Fotonya bila perlu agak beda. Ya jadi orang lihat tidak merasa ditipu. Nah, bagi orang yang suka makanan Eropa, ya pasti mungkin dia kan nggak akan lihat-lihat yang bukan selevel dia gitu kan. Nah, jadi mestinya 100.000 bayar. Nah ini harus dicoba. Bisnis itu kan bukan teori matematik. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kan matematik ya. Tapi kalau di bisnis itu bisa beda. Wah ini dia nih. Tapi gimana kalau kita break dulu Om Bob ya? Ntar kita lanjutin lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Dan kita masih tunggu juga komentar-komentar Anda untuk bisa kita bahas di sini. Silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus dengerin Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Untuk Anda yang akan mengirimkan komentar-komentarnya, silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sempat tadi kita bahas di segmen sebelumnya bahwa dalam bisnis itu ada hitungan yang berbeda dengan matematika. Misalnya itu tadi pemberian harga yang berbeda-beda, tapi sebenarnya itu merugikan atau menguntungkan ya Om Bob? Perbedaan harga itu bisa merugikan atau menguntungkan. Itu saya kasih contoh yang bisa mewakili ya. Jadi ceritanya begini. Katakanlah kalau ada seorang pedagang eceran bensin yang ada di daerah-daerah tidak serame jalan raya ya. Oke. Itu dia jualnya mungkin pakai botol-botol itu. 1 botol 2 liter atau 1 liter itu kan. Itu kan banyak itu. Ini pengusaha kecil kan ya, UKM ya, tapi entrepreneur ya, bukan pegawai ya. Betul. Nah sekarang dia jual bensin, katakanlah kalau di pom bensin tuh 1 liternya adalah 6.500. Oke. Ya, dia jualnya 7.500. Itu semua orang yang di daerah tempat tinggalnya dia itu merasa bahwa ini harganya baik. Oke. Jadi teman-teman yang tinggal selingkungan atau warga selingkungan itu tidak keberatan kalau bayar 7.500 walaupun di pom bensin agak jauh sana 6,5. Ya, jadi kalau dia bekerja pulang malam daripada isi bensin antri malas-malas, besok aja aku beli di tetangga saya lebih mahal 1.000 nggak apa-apa. Ya, jadi ini namanya pelanggan tetap. Ya, pelanggan tetap. Kalau pelanggan tetap harga you nggak boleh mahal-mahal. Tapi kalau ada pelanggan atau konsumen yang tidak tetap, ya itu boleh dijual lebih mahal. Contohnya Om Bob? Ya misalnya begini, yang namanya pelanggan tidak tetap itu tiba-tiba ada kendaraan yang kamu nggak tahu. Kendaraan orang asing. Ya. Oke. Stranger ya. Nah, ada seorang yang tiba-tiba kehabisan bensin di tengah jalan. Ya, datang ketemu. Oke, rezeki datang. Iya. Ini saya mau beli bensin. Loh, kenapa Pak? Ini bensin saya kehabisan itu ya. Loh, Bapak mau kemana? Oh, saya biasanya nggak pernah lewat sini ya. Tapi ini saya kebetulan ada pekerjaan di sana. Saya harus lewat sini. Wah, nggak tahu kok jaraknya jauh sehingga bensin saya kehabisan. Ini yang namanya kesempatan. Kalau kemarin 1 liter kita jualnya itu untung 1.000, karena ada yang seperti ini, hati nurani kita yang berbicara. Kalau kasihan, ya kamu tetap jual untung 1.000 per liter. Dia beli 10 liter,
kamu untung 10.000 kan. Tapi kalau hati kita itu agak keras, kejam lah ya, ya harus ngomong, ini mumpung, ini toh nggak akan kembali lagi, beli lagi. Jadi ini dia beli sama kita kalau kebetulan dia butuh. Kalau tidak butuh dia tidak beli. Kalau tidak kepepet tidak beli, ya kan? Nah ini jiwa kita juga jangan terlalu baik. Sehingga boleh saja kalau 1 liternya modal kita tuh 6.500, kebetulan ini ada orang yang lewat, ya kamu jual harus lebih untung kan? Ya jual aja 1 liternya 10.000 ya, atau 15.000. Ya mau tidak mau kan dia beli. Karena nggak ada pilihan lain dia ya. Tidak ada pilihan. Kalau nggak beli, mobilnya nggak jalan. Nggak bisa jalan dia juga ya. Sepeda motornya apa dia mau nuntun? Ya, memang di sini banyak orang yang mengatakan, aduh, kalau begitu kan kita menjadi pedagang yang jelek. Nah, ini namanya value dari penjual bensin eceran tadi. Gaya-gaya ini adalah memang pertempuran di dalam hati nurani. Kalau you mau dapat duit banyak, ya memang you harus lebih tegel, lebih tega. Lebih tega ya. Tapi kalau you kasihan, ya you duitnya nggak dapat banyak. Tinggal milih yang mana. Jadi sebetulnya orang yang naik mobil kehabisan bensin itu kan salahnya dia. Iya. Kalau memang tahu harus jalan jauh macam-macam, ya kalau bensinmu kurang ya beli lebih dahulu terus, atau bila perlu disimpan di dalam jerigen, kalau di jalan tengah habis ya diisi. Ya kan? Tapi kalau dia tidak prepare, ya itu namanya penalti kan. Karena dia salah, dia harus bayar lebih mahal. Nah ini kalau dari segi kacamata bisnis loh ya. Oke. Jadi inilah yang harus kita berani belajar. Dan lupakanlah kalau ini jadi dosa. Jual lebih mahal itu dosa. Nah itu kalau pikirannya seperti itu, ya kita nggak bisa kaya-kaya. Yang tidak boleh adalah kalau kita menipu. Oke. Ya kita beli bensin dari pemerintah atau pom bensin Pertamina itu 6.500, terus kita mau untung banyak, tetap dijualnya adalah 7.000 misalnya, tapi bensin itu dicampur sama minyak tanah. Iya. Itu namanya penipuan. Nah ini dosa. Ini dosa ini. Tapi kalau harga 6.500 kita belinya, yuk kita jual 10.000, itu nggak dosa. Itu wajar karena kamu menyediakan orang-orang yang butuh bensin di daerah-daerah tertentu yang tidak ada pom bensinnya. Dan itu mungkin bisa dibilang pricing strategi juga Om Bob ya. Ya, di sini adalah harga yang dijual itu boleh berbeda. Lihat situasi dan kondisi. Ya, contohnya kemarin kan begitu kan. Itu waktu ada COVID-19 ini, ya banyak pedagang-pedagang masker. Ya karena permintaannya tinggi, ya dia jualnya mahal. Oh iya. Nah sekarang karena produksinya udah begitu banyak, nah harga turun kan. Turun lagi ya. Itu dosa nggak? Ya nggak dosa. Iya. Ya memang sedikit ada satu penilaian dari orang umum kan. Bagi yang nggak tahu ya, pedagang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya. Padahal belum tentu. Pedagang itu mungkin ngambilnya barang dari suppliernya itu juga harganya sudah naik. Ya jadi susah. Jadi yang penting kita dalam hati dan kita harus menganggap bahwa itu bukan dosa, ya, dan memang itu harus dilakukan seperti itu demi kita berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Coba sekarang yang jual bensin tadi itu. Cuman begitu-begitu terus yang kesasar itu kebetulan banyak. Ya, yang kesasar itu nggak cuma satu orang, tapi mungkin sehari ada 10 orang kesasar misalnya. Ya kalau you jualnya tetap untung 1.000 ya kapan dia hidupnya bisa tambah maju. Oke. Ya, jadi di sini adalah termasuk strategi. Bagi pelanggan tetap harga boleh murah, karena akan terjadi pembelian berulang. Betul. Tapi bagi pelanggan yang tidak tetap, ya jangan kasih harga murah.
harus sesuai dengan harga kemampuan yang bisa dia bayar. Oke. Supaya kehidupan kita bisa lebih baik. Ya, Wow. jadi ini memang agak berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Ya, kalau mau jualan yang baik, pricing strateginya adalah modalnya berapa dipakai keuntungan 10% atau 15% atau 20%. Ya, itu sudah dianggap oke. Lah, padahal kalau zaman sekarang ini ya sudah kurang tepat. Jadi sepanjang you bisa jual tinggi, ya harus jual mahal. Kalau nggak bisa jual mahal, you jual murah. Jadi harganya harus fleksibel. Well, Om Bob, kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjutin diskusi kita di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita terusin lagi diskusi kita, menarik banget. Nah, Om Bob masih berhubungan dengan harga nih. Kan kadang kita suka menemukan ada orang yang jual rugi kayak gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih, Om Bob? Ya, ada yang teriak-teriak, ini dijual rugi, siapa yang mau beli? Iya, betul. Ya kan? Ya, kalau kita pikir apa itu memang betul rugi. Ya, kalau kita perhatikan dengan harga yang dia jual itu, biasanya kalau dia jual rugi, pasti ada sebabnya. Kalau barang itu ada expirednya, sudah mendekati habis, misalnya ini makanan ya, makanan Oke. atau minuman ya. Oke. Wah, ini kalau sudah lewat expirednya, ini repot nih, bisa nggak laku, ya kan? Kalau dulu kita misalnya punya barang 10, yang 8 itu sudah untung, ya. Yang 2 ini kalau belum laku, nanti akan menjadi 0, menjadi rugi kan 0. Wah, kalau saya jual rugi sedikit, secara keseluruhan masih untung. Ya, daripada ini saya rugi kalau nggak laku, kita banting harga. Teriak-teriaklah kalau ini bilang jual rugi, cuci gudang leh, apalah. Ya, itu adalah taktik di dalam bisnis. Ya, lah ada juga barang tertentu dijual di bawah pasar. Wah, semua itu kalau harganya katakanlah 1.000, dia berani jual 800. Oke. Wow, ini bikin Ya. orang nengok loh ini. Ya, tetapi pada saat mau dibeli, maaf, ini boleh dibeli 800 kalau you beli barang tertentu yang harganya 2.500. Itu ada kan bintang kecilnya tuh, Bob. Ya, jadi dia untung dari 2.500 itu untungnya lebih dari 200. Sehingga kalau you beli barang A tadi yang 800, dia secara gabungan masih untung. Jadi ini adalah taktik yang namanya business pricing strategy. Ya, jadi UKM atau pedagang-pedagang kita itu bisa ikut tuh cara-cara seperti itu. Kalau kita amati ya banyak triknya. Nah, Om Bob, ini juga ada yang nanya, kalau kita menjual produk, ini apakah memang harus beda dengan yang lain atau enggak ya? Ya, artinya menjual di sini memproduksi ya. Oke, betul-betul. Ya, kalau memproduksi memang kita harus lain dengan produksi yang lain. Kalau you jual produknya itu sama dengan yang dia buat, maka nasib you adalah tergantung dari produk yang sudah ada di pasar lebih dahulu. Jadi memang harus berbeda supaya you bisa menjualnya lebih gampang. Misalnya sekarang yang ada tadi itu nasi goreng kan, nasi betul. goreng ikan teri, Oke. misalnya begitu ya. Nah, kalau you bikinnya nasi goreng ikan teri, ya you kalau kalah enak atau enaknya yang you buat lebih enak itu tidak ekstrim enak betul, ya you nggak bisa jual dengan harga yang sudah dia pasang. Kalau dia pasangnya 50.000, ya you nggak bisa jual 50.000 ke atas. 50.000 juga susah. Oke. Harus lebih murah. Nah, kalau lebih murah kan margin kita menjadi kecil. Betul. Ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau you mau masuk di nasi goreng ikan asin, maka you harus bikin yang beda dengan nasi goreng ikan asin yang selama ini ada. Misalnya kalau daerah sana itu tidak ada lombok atau lombok itu susah. Ya, pedes itu susah, tapi kamu punya suatu istimewa yang bisa bikin pedes, ya kamu ngomong. Oke. Kalau sekarang semua itu nasi goreng ikan asin itu cuman begitu-begitu saja,
kita ada nasi goreng ikan asin yang super pedas, misalnya begitu. Dengan catatan semua orang nggak bisa bikin pedas loh ya. Oke. Nah, kamu boleh ngomong kalau you mau nasi goreng ikan asin yang pedas, ya ini nasi goreng yang saya buat. Jadi beda kan? Jadi orang yang suka pedas akan beli you punya. Nah, kalau udah mau beli you punya, harga you bisa main sedikit. Kalau yang biasa itu cuma 50.000, ya you bisa jual 60.000 misalnya. Oke. Ya, karena semua orang nggak bisa bikin. Nah, itu. Jadi kalau kita mau bikin barang-barang produksi yang dijual, itu ya harus seperti itu. Perbedaan barang itu penting. Tapi jangan asal, kami berbeda, tetapi lebih jelek. Ya bukan nasi goreng teri biasa, kami beda. Boleh, tapi bedanya harus lebih baik. Jadi memang dunia bisnis ini banyak lika-likunya, dan ini kapan kita bisa berhasil, ya kita harus berani mencoba, berani gagal, sehingga kita punya pengalaman yang banyak, agar supaya bisnis kita makin lama makin bagus. Oke. Ini diskusi yang seru banget. Tapi memang akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Jadi kita akan akhiri dulu episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode minggu depan. Sambil terus kita tungguin komentar-komentar Anda via WhatsApp di 0878 55907788. Atau kalau Anda mau kirim via email, silakan. Alamatnya di apapunyangandamau@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.